warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 9, Technopreneurship, akan mempresentasikan tentang bisnis besar kami, yaitu pengembangan usaha Julai jus labu air Lagenaria Siceraria dengan topping latte sebagai varian minuman baru yang dapat meredakan dahaga sekaligus panas dalam di tubuh di daerah Surabaya. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yaitu pertama Mary Kahardina, Fandi Abdurrahman, Rani Lagiviani, dari Wira, dan Mahardika Irianda. Latar belakang yang kami ambil pertama dari kondisi tropik di Indonesia, yaitu terik matahari Indonesia yang sangat tinggi menyebabkan kelembaban yang sangat tinggi, menyebabkan meningkatkan konsumsi air pada manusia dan menyebabkan dehidrasi pada manusia. Nah, di sini kami melihat banyaknya varian-varian minuman dingin rasa sebagai jajanan murah yang beredar di masyarakat, yang bisa dibilang itu sangat tidak baik bagi kesehatan masyarakat. Dan minuman-minuman tersebut menyebabkan penyakit dengan adanya kuman, virus yang mudah menular di daerah tropis dan virulensi tinggi, menyebabkan penyakit contohnya flu, batuk, pilek, demam, ruam, dan masih banyak. Nah, efek minuman dingin sangat meredakan, tapi sementara. Dan jika terjadi radang di tenggorokan anak, lalu diberi minuman dingin, tentu radangnya akan semakin menjadi. Sebab suhu terlalu dingin akan membuat tenggorokan iritasi, sehingga kuman mudah masuk dan berkembang. Minuman dingin tidak lepas dari gula, pemanis buatan, pengawet, perasa, pewarna, kafein, dan COD. Maka dari itu, kami akan memberikan solusi, yaitu jus labu air. Kenapa jus labu air? Nah, di dalam dunia kesehatan, labu air juga dikenal dengan khasiatnya yang dapat mendinginkan suhu tubuh yang panas. Daun dan buah pada tanaman ini mengandung kalsium, zat besi, vitamin C, saponin, dan polifenol. Sifatnya yang mendinginkan membuat labu air baik sekali dikonsumsi bagi penderita demam tinggi. Selain menyembuhkan demam, labu air juga dapat mengatasi penyakit flu, sariawan, dan tifus. Di sini juga kami menjelaskan banyak sekali zat kimia yang ada dalam jus labu air. Contohnya polifenol yang bermanfaat, salah satunya itu menghambat pertumbuhan kanker, antioksidan, menghambat pertumbuhan mikrobia, menurunkan kolesterol darah, menurunkan kadar darah, bersifat antibiotik, dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Ada juga saponin, memiliki kemampuan membersihkan asbetik, dan masih banyak zat-zat lain untuk bagi tubuh manusia. Oke. Nah, sebenarnya di Indonesia ini sudah ada, yaitu jus labu air. Berasal dari parutan labu air yang diperas dan dalam airnya kemudian langsung diminum. Tetapi permasalahannya yaitu anak kecil tidak menyukai rasa ini dan rasanya pun hambar. Oke, maka dari itu jus labu ini kami akan olah dengan ide kami, yaitu Julai, jus labu air dengan topping latte dengan dan di sini adalah gambaran produknya. Kita bukan jus labu air yang seperti biasa, tetapi kita dengan packaging yang sangat baik yang membuat masyarakat itu senang dan ingin meminum Julai ini.
Kami akan menjelaskan strength, weakness, opportunity, dan treatment. Yang pertama, strength. Strength dari produk kami yaitu minuman sehat, biaya produksinya murah, dapat dikonsumsi setiap hari, rasanya enak, dan resepnya rahasia. Tapi mempunyai weakness yaitu banyak saingan minuman dingin, butuh maskot atau merek, harus dijual murah. Dan ada juga opportunity. Opportunity itu menjawab kebutuhan masyarakat yang konsumtif akan tertarik. Hobi anak muda yang suka nongkrong dan minum minuman berlatte. Peluang mengembangkan petani labu. Dan kita juga punya treatment yaitu resep harus dijaga rapat-rapat. Akan banyak saingan jika tidak membuka stand cafe. Banyak orang mencoba sendiri. Oke, di Technopreneurship ini kami belajar tentang bisnis kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini kami akan terapkan di bisnis kami. Yang pertama adalah tentang custom segment. Segmen yang kami ambil yaitu semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Dan segmen yang kami ambil yaitu warga ITS, warga Surabaya, dan target kami yaitu seluruh Indonesia. Yang kedua, value atau bisa dibilang nilai yang kami akan tawarkan yaitu labu air with latte ini memiliki value, berkhasiat, enak, segar, dan merupakan inovasi terbaru. Yang ketiga, kita punya channel yaitu tukang labu, ibu-ibu PKK, tetangga di Surabaya, teman komunitas, Converger Surabaya, komunitas Jogja via jejaring sosial. Dan kami juga mempunyai customer relationship yaitu mahasiswa ITS, himpunan mahasiswa jurusan, kelompok ibu-ibu PKK. Yang kelima yaitu revenue streams. Kami mendapatkan pendapatan yaitu melalui penjualan, dan kami punya struktur, ada bagian produksi, ada yang bagian distribusi, ada yang bagian keuangan dan administrasi, ada yang bagian iklan dan lapangan, bagian packaging dan desain. Yang keenam, kita punya key research, yaitu sumber daya manusia, yaitu kami sendiri untuk menjualnya, dan peralatan jus gelas kaca dan plastik. Key activities yang kami ambil yaitu melakukan promosi ke ibu-ibu PKK dan online via jejaring sosial, berjualan secara door to door, berjualan di depan rumah owner, berjualan di kantin pusat Senin sampai Jumat, berjualan di pasar festival di hari Sabtu sampai Minggu. Yang ke-8 yaitu kita punya key partnership, yaitu tukang labu, penjual pressing, penjual gelas plastik, link tempat sewa yaitu kantin pusat dan pasar festival. Dan yang terakhir adalah cost structure, itu peralatan pemotong, peralatan jus, pressing wadah minuman, gelas, penyewaan tempat, yang semuanya apabila total sekitar 8 juta. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai aspek produksi dan teknis teknologi. Untuk teknis teknologi produksi Julai antara lain, yang pertama itu labur air di blender hingga halus. Kemudian kita tambahkan ekstrak mint, susu dan gula, itu untuk menambah rasa dari labu airnya itu. Jus labu air kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Di bagian atas jus kita berikan topping supaya penampakan dari luar itu menarik perhatian pengunjung. Dan Julai siap diberikan kepada konsumen. Yaitu aspek target market. Nah, menurut kami itu penting ya, karena produk kami kan pasti akan disebarkan di pasar. Ya, menurut kami itu yang pertama, masyarakat yang menambahkan hidup sehat itu target pasar pertama kita. Yang kedua, masyarakat konsumtif yang menginginkan jenis kuliner baru. Yang ketiga, masyarakat yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan sehingga terpapar sinar matahari dan mengalami kehausan. Yang keempat, masyarakat yang terkena panas dalam tubuh. Aspek selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Di sini kami akan memaparkan strategi kami untuk memasarkan produk Julai kami ini. Yang pertama itu melalui brosur. Dengan
melalui brosur ini, pemasaran produk melalui brosur yang dicetak kemudian disebarkan ke lingkungan sekitar rumah dan kampus. Seperti mungkin lewat jejaring sosial juga dan penjualan online. Selain itu, promosi yang paling mudah dan murah melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang selanjutnya akan disusul dengan website produk. Yang kedua itu jaringan komunikasi. Promosi produk juga dapat dilakukan dengan cara menyebarkan pesan singkat kepada orang-orang sekitar rumah dan kampus. Yang selanjutnya itu mungkin kita menggunakan pasang iklan di media cetak. Kemudian kebutuhan dan manajemen SDM dari produk kami itu yang dibutuhkan mungkin yang pertama, Saudara Mary K. Hardina itu nanti menjabat sebagai direktur. Tugasnya penanggung jawab segala kegiatan, yaitu mengkoordinasi seluruh anggota yang berada di bawahnya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua, Departemen Produksi itu akan dijabat oleh Rani Legiviani. Tugasnya itu untuk manajemen segala proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga kemasan produk. Kemudian Departemen Marketing akan dijabat oleh Mahardika Irianda dan Dariwira. Nah, tugasnya itu untuk manajemen tim pemasaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan omset produk, penguatan citra merek, dan citra perusahaan. Dan juga serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi penjualan di lapangan. Dan yang terakhir, Departemen Keuangan dan Administrasi akan dipegang oleh Fandi Abdurrahman. Tugasnya itu untuk mengelola segala laporan resmi keuangan perusahaan, manajemen modal kerja, penerimaan dan pendapatan, inventaris, dan sebagainya. Untuk selanjutnya itu aspek sustainability. Produk ini memang perlu dilakukan inovasi karena selera konsumen akan berubah-ubah. Perlu adanya brainstorming ide kembali yang memanfaatkan labu air sebagai bahan dasar makanannya. Diciptakannya menu baru seperti pancake labu air, kue kukus labu air, dan lain sebagainya. Aspek keuangan. Nah, di sini bisa dilihat kebutuhan keuangan untuk memproduksi produk Julai kami. Dari tanaman labu air hingga pemilihan domain untuk website tempat kami akan memasarkan produk Julai kami ini. Totalnya itu jika di jumlah semua mungkin dibutuhkan 10.141.000. Untuk selanjutnya itu kami akan menjelaskan aspek lingkungan. Nah, untuk masyarakat kita bisa memberdayakan petani labu air. Di sini kita bisa secara tidak langsung meningkatkan ekonomi dari petani labu air. Yang kedua, membuka lapangan pekerja baru. Di sini mungkin bisa menjadi suatu suatu langkah untuk membuka lapangan pekerjaan baru karena dibutuhkan penjual, pembuat Julai itu, dan sebagainya. Dan juga untuk lingkungan. Dapat membudidayakan tanaman labu air. Untuk konsumen, itu menyediakan minuman yang sehat, enak, dan memberikan manfaat bagi tubuh. Karena yang kita tahu memang sekarang konsumen di Indonesia itu banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang tidak sehat. Jadi kita menyediakan minuman sehat ini. Untuk produsen, dapat menjadikan income tambahan. Nah, rencana pengembangan usaha. Di sini akan kami jelaskan bagaimana target kami mulai dari Januari hingga Desember 2015. Kita bagi 3 periode. Dari Januari hingga Maret, Maret hingga Juni, dan Juli hingga Desember. Untuk Januari hingga Maret, kita menargetkan produk kami itu udah mulai dikenal di lingkungan kampus, ITS, dan di daerah Keputih, daerah Gebang, Mulyasari, Dharma Husada, dan sekitarnya.
Untuk pemasarannya itu kita targetkan 40 gelas per bulan. Selanjutnya kami di periode pertama itu kami sudah menargetkan untuk memiliki website untuk produk Julai kami ini. Di periode kedua kami menargetkan itu produk kami sudah dikenal masyarakat se-Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dan kami memiliki outlet khusus di daerah sekitar Surabaya Timur dan memiliki 3 karyawan. Nah, untuk periode ketiga, pada periode ini kami menargetkan produk kami sudah dikenal di masyarakat seluruh Jawa, Jawa Timur, dan Bali, dan memiliki 5 outlet. Dan selanjutnya mengenai bagan alur kegiatan. Nah, di sini kami menyusun bagan alur kegiatan untuk 6 bulan ke depan. Dan kami akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami sudah susun secara struktur. Yang pertama kami akan mengumpulkan fakta dan informasi mengenai produk kami dan masyarakat. Kemudian kita analisa dan survei pasar untuk kami pasarkan produk kami ini. Kemudian kami siapkan penyiapan peralatan penunjang usaha. Kemudian kami akan lakukan produksi, dan pada saat itu setelah itu kami akan memonitoring dan mengevaluasi bagaimana kinerja dari perusahaan kami agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Dan presentasi dari kami, semoga para investor bisa tertarik untuk berinvestasi di produk kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.